Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada Bapak Poi Saifullah Jepender selaku dosen atau guru pengampu mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri, saya Nova Wahyuni selaku moderator yang akan memimpin presentasi kali ini. Adapun presentasi ini berjudul Perkembangan Kurikulum di Indonesia yang akan disajikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Nova Wahyuni, Rofi Rosidah, dan Yayat. Saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Yayat untuk membacakan materi. Terima kasih kepada moderator yang terhormat. Saya akan membacakan pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurere adalah tempat terpacu. Pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pembelajaran yang harus ditempuh oleh seseorang siswa dari awal sampai akhir. Program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah, dalam pengawas kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Sedangkan bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu 1. Fungsi penyesuaian, 2. Fungsi integrasi, 3. Fungsi diferensiasi, 4. Fungsi persiapan, 5. Fungsi pemulihan, dan 6. Fungsi diagnostik. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum terbagi menjadi 4. 1. Tujuan pendidikan nasional atau TPN adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. 2. Tujuan institusional atau TI adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. 3. Tujuan kurikuler atau TK adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pembelajaran. 4. Tujuan pembelajaran atau instruksional atau TP adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses merupakan syarat mutlak bagi guru. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri pertama. Silakan untuk pemateri kedua untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, terima kasih. Sekarang peranan kurikulum. Peranan kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai saran untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. 2. Peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. 3. Peranan krisis dan evaluatif. Peranan kurikulum tidak hanya mewariskan misi atau nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peran untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta tersebut. Terus, perkembangan
di Indonesia. Nah, perkembangan kurikulum di Indonesia dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat. Misalnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajah Belanda dan Jepang, kurikulum harus disesuaikan dengan kepentingan politik kedua negara tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Selama 70 tahun, Indonesia merdeka telah mengalami 13 kali perubahan kurikulum. Pada zaman Orde Baru atau zaman kekuasaan Presiden Soeharto, terjadi 6 kali penggantian kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menetapkan tujuan yang jelas kemana NKRI akan dibawa. Salah satu tujuan itu dirumuskan dengan sangat tepat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ternyata konsep mencerdaskan itu telah dijelaskan oleh Horace Garden setelah 28 tahun. Dalam bukunya berjudul Frames of Meaning, yaitu tentang tujuan tipe kecerdasan. Salah satu faktor pendorong untuk mengembangkan kurikulum adalah amanat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Di samping itu, tentunya globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut mendorong terjadinya perbaikan dan pengembangan kurikulum. Nah, di sini kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidik lebih efektif dan efisien. Latar belakangnya, lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objektif, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajar dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Satuan pelajaran yaitu rencana pembelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terjadi pada kurikulum 1975 yaitu kelebihannya berorientasi pada tujuan mengaruh pembentukan tingkat laku siswa, terus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menentukan efektivitas dan efisiensi. Sedangkan kekurangan kurikulum 1975 adalah terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaan di sekolah, dan terdapat padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk materi kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya, Kurikulum 1984, Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa yang ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak revisi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang mencolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman kepada dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah fungsional dan efektif.
Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Kelebihan dan kelemahan kurikulum 1984. Kelebihannya, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah melaksanakannya. 2. Prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. 3. Keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Lalu, kekurangan kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan yaitu kurangnya alokasi waktu, 2. Guru kurang komunikatif dengan siswa, 3. Dapat didominasikan oleh seorang atau jumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Menurut kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, diantaranya pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kelebihan kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 yaitu 1. Kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk mengembangkan potensi wilayah. 2. Mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. 3. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing dengan beberapa alternatif. Kekurangan kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 yaitu 1. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. 2. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. 3. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Mungkin materinya hanya sekian, bisa disimpulkan dengan kurikulum adalah bagian penting pendidikan di mana kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikan. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan tidak asal berubah. Pada kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisiensi dan efektif. Sedangkan kurikulum 1984 merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk
kan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Dalam pengembangan kurikulum diharapkan pendidik bisa mengatur dan mengembangkan potensi siswa di dalam sekolah untuk lebih dan kreatif dalam menumbuhkan bakat dan minat peserta didik di dalam perkembangan kurikulum, sehingga siswa dapat menjadi peserta didik yang aktif produktif dan serta ikut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan terhadap kurikulum di dunia pendidikan. Mungkin hanya segitu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.